Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Kepala Desa yang tiang hormati, Bapak Penghulu Desa yang tiang hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penglingsir, mami-mami tiang, singkatnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari niki tiang pelungguh dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan niki. Dengan keberkahan majlis niki mudah-mudahan tiang pelungguh termasuk orang-orang sak terberkahi insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan niki insyaallah tiang ingin membaca salah satu untaian kalimat seorang ulama yang bernama Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi, yang mana beliau niki salah satu karangan beliau, kitab niki namanya Risalah Al-Mustarsyidin. Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi niki beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang di antara 4 mazhab yang masyhur. Beliau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau banyak mengutip perkataan atau kalimat-kalimat hikmah dari Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi di dalam kitab yang masyhur beliau, yaitu Ihya Ulumuddin. Beliau banyak mengutip di dalam kitab Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi yang berjudul Ar-Ri'ayah. Nah, makin niki yang ingin membaca daripada kitab, salah satu kitab Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi niki yang berjudul Risalah Al-Mustarsyidin. Risalah atau surat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي جلسائنا خير فقال من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. Di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin niki Al-Imam Abi Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi beliau mengutip daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wa qad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ay julasa ina khair. Pertanyaan niga adalah faqala man zakkarakum billahi ru'yatuhu.
para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai julasaina khair ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling cocok kancing tiang melinggih? Siapa teman yang paling cocok untuk dijadikan teman akrab? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada telu ciri. Ada 3 ciri orang yang pantas tiang pelungguh ni ke bersahabat. Orang yang pantas tiang pelungguh ni ke akrab. Telu ciri mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak pertama mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah kalian bersama orang yang mandzakkarakum billahi ru'yatuhu. Duduklah bersama orang yang apabila kalian melihatnya, kalian mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tokol kanca dengan yang apabila tiang pelungguh melinggih kanca dengan ni keingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makin dalam keadaan termelinggih marak niki, tentun ketika antara pelungguh memandang sai-sai sak kancen bersampingan atau dengan saolik julun ataupun dengan saolik murin, tentu yang terkesan oleh pikiran tiang pelungguh samangkin niki hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mendikan Rasulullah, tokol kancen dengan yang mana apabila kamu melihatnya, kamu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika li'anna an-nadhara ila zati al-qudwati af'alu fi nafsi min as-sima'i anha. Karena basid sesungguhnya melihat secara langsung orang yang mengingatkan tiang pelungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ni ke lebih masuk ke dalam hati tiang pelungguh daripada hanya mendengarkan. Menoleh deriki kan double maut. Melihat orang yang soleh hadir oleh majlis dengan soleh, mau de ilmu, mau de serminan dengan soleh. Misal gampang-gampangan sila, muda napi serminan putun almarhum Tuan Guru Soleh Hambali, napi sak terkesan. Yang terkesan yat ingat Allah subhanahu wa ta'ala, yat terkesan yat ingat tentang perkara akhirat, ya terkesan ya ingat tentang perkara agama. Dan mungkin ya serius serminan daripada putun Tuan Guru Soleh Hambali, tiba-tiba mau dia ingat turis oleh Senggigi atau oleh mall misal. Tidak mungkin. Maka kenapa? Karena orang-orang yang seperti Tuan Guru Soleh Hambali ini adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila tiang pelungguh melihat, maka kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tuah secara langsung dengan pengajian, tetapi melihat hanya sekadar foto doang, ingat tak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah berdait kancing dengan samarak niki, harus tak berusaha untuk akrab. Harus berusaha untuk akrab. Harus berusaha untuk bersahabat. Apabila terberdait kancing dengan ketika tiang pelungguh melihatnya ni kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abqa lil atharil khairi fi nadhiriha. Karena melihat orang-orang yang mengingatkan tiang pelungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung ni akan memberikan kesan tersendiri. Lalu ziarah tiba gedeng Tuan Guru Bagu misal, lain kesan. Ukuran demit wahule oleh ziarah yat bercerita oleh saya kanjen bedai. Alhamdulillah honek bedai kanjen Tuan Guru Bagu, tutuk temang, teanu, tejamu, tutuk tenak ngeraus dan sebagainya. Dia lebih membekas di dalam jiwa seseorang. Ketika orang nikah langsung bermuajah, berhadapan langsung kanjen dengan apabila tiang pelungguh melihat, tiang pelungguh mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. وقد كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحظ الأوفر لمجالستهم له صلى الله عليه وسلم ومشاهدة إياه وقربهم منه
fakanu khaira ummatin ukhrijat linnas ba'da sayyidina alaihi salat wassalam. Nggih. Begitupun yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nggih. Ikembik Nabi para sahabat ni mempunyai kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka langsung duduk dan langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikembik mau kedudukan luar biasa para sahabat karena memang langsung tokol melinggih kanjeng Rasulullah, sehingga mereka betul-betul tahu tata cara tindak tanduk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika berdait kanjeng Rasulullah, ia lupa ente sebinian, ia lupa ente anak jari ni si para sahabat ni, bahkan lupa berdahar, bahkan sampai lupa berdahar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu niga dalam sebuah riwayat berkumpul kanjeng para sahabat salai ara Rasulullah lidrika. Setelah niga bubar ulik tipak gedeng masing-masing, maka ulik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ulik yang berkelor, yang berdahar. Maka ketika beliau mau yang bersuap, pas yang bersuap gati wah ni, maka beliau langsung mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung lepas suapan, langsung tulak malik PT Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terketua ni si Rasulullah, ya Abu Bakar, kan baru sampun dulu maka malik tulak. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, baru tiang sampun tiang ulik, bahkan ya tiang isi tiang sekedar untuk isi perut. Lalu ketika tiang yang bersuap, tiang mengingat wajah dia Rasulullah, maka tiang langsung tiang tulak kembik ya Rasulullah. Seandainya ya tiang tunduk sedetik dah, kerinduan tiang tiba pelungguh mati tiang ya Rasulullah. Saking para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni, mereka terlena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menupun marandan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal demenuah Nabi wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demenuah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit Sayyidina Bilal. Sakit, maka beliau mengungsikan diri keluar Madinah. Ikembik mun sakit karena setiap tembok-tembok searah oleh Madinah ni beliau melihat seolah-olah Rasulullah. Karena kembing selapuan tembok oleh Madinah ni sampun doan terliwati di si Rasulullah sallallahu, sehingga merasa rindu. Maka ketika beliau sakaratul maut, saking rindu oleh wajah dari Rasulullah, Sayyidina Bilal ni waktu sakaratul maut nangis Nabi sebinian, nangis sebinian. Nabi ni nangis sebinian. Ya hazanah, ni nangis. Ya hazanah, ya hazanah. Membasit yang pelunggu, kesedih, kesedih. Nangis sebinian. Ketika Sayyidina Bilal ni ke sakaratul maut. Maka Sayyidina Bilal sakaratul maut menjawab. Nabi ni menjawab, ya torobah, ya torobah. Kesenang kesenang. Dengan sakaratul maut kan antara la ilaha illallah kan je ndik bau sing ngucapin la ilaha illallah. Ni sebini nangis, ya hazana, ya hazana, berjawab ya torobah, ya torobah. Kesedih kuning sebini ni berjawab kesenang. Godan alqal ahibbah, maka sempat melantunkan syair waktu Nabi, waktu sakaratul maut, Sayyidina Bilal ni sempat melantunkan syair. Nabi syair, godan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Lemak yang berdait kance Nabi dengan sak paling ia cintai, dengan sak paling ia kerinduin daripada cerminan Muhammadan wa hizbah. Nabi Muhammad kance golongan te Nabi Muhammad. Nikah adalah salah satu penyebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in nikah
mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka langsung duduk, langsung serminan secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap mengingat Rasulullah lupa ante selaku lupa ante anak jari, lupa ante sebinia, bahkan seandainya Rasulullah ya melinggi 24 jam dengan terbili ni para sahabat radhiyallahu anhum aja. Dia kembali karena setiap memandang Rasulullah ni langsung ingat Allah. Ya. Apalagi ndak menceramah Rasulullah, baru sekedar terpandang dah ni para sahabat, langsung ingat Allah. Munwah Nabi, munwah ceramah Rasulullah tentang neraka, ni munwah ceramah Rasulullah tentang neraka, selapuang nangis para sahabat ni. Bahkan sampai mencari tiang pelungguh, sampai betik tang menusim nangis para sahabat, si takut munwah Nabi ceramah Rasulullah. Arti Nabi belum Rasulullah mengucapkan kalimat, baru sekedar para sahabat ni melihat, mereka sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala perantara melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu penting kesaran ngaji ni ke sebenarnya jemaah. Ia kembik mun penting. Okay. Karena arak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man ra'ani wa man ra'a man ra'ani, hai sak langsung serminan kemendikan Rasulullah, atau serminan dengan sak wah serminan, atau serminan dengan sak wah serminan, wajabat lahu syafa'ah mendika au kama qala sallallahu alaihi wasallam, wajib dia mau syafaat. Hai sawah mau serminan ke secara langsung mendikan Rasulullah, atau serminan dengan sawah mau serminan, atau serminan dengan sawah mau terus seruntut. Kepada para ulama, para salafun salih kita yang terdahulu, maka mendikan Rasulullah wajibat lahu syafaat, wajib mau syafaat. Makin misal bimbi tu dia pada melinggih, misal tokol ngaji oleh tuang guru saya pun, tuang guru ni ke sampun langsung berhadapan kance gurun, yang mana guru ni ke sampun berhadapan kance guru-gurun, sak guru-guru ni ke sampun berhadapan masa kance gurun, terus sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perantara ni ke ya bentiang pelungguh ni kita kican syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sak paling cocok tiang pelungguh melinggih tokol kancen ni ke adalah apabila orang ni ke mengingatkan tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hakim At-Tirmizi rahimahullah inda syarhi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man dzakkarakum billahi ru'yatuhu humul ladzina alaihim minallahi simatun zahirah qad alahum bahaul qurbah wa nurul jalal wa haibatul kibriya wa unsul wiqar fa idza nazara an-naziru ilaihi dzakarallah lima yara alaihi min atharil malakut. Bahasa Nabi Imam Hakim At-Tirmizi di dalam mensyarah daripada hadis niki, beliau mengatakan sak terkena dengan yang apabila kita melihat Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina alaihi minallahi simatun zahiratun. Nggih. Ye wah tampak tanden secara zahir. Nggih. Ye wah tampak tanden secara zahir. Baik sebab daripada akhlak, baik sebab daripada nabi ilmu. Ye tampak. Nggih. Contoh para ulama, ye tampak. Ia tampak berbepun tan ya kadu berpakaian ukuran dengan sak masuk golongan hadis diki ia tampak, karena niken tan tertandai insyaallah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan tanda. Allah yang memberikan tanda. Kenapa para ulama, kenapa para orang-orang soleh nike ketika tiang pelungguh melihatnya, tiang pelungguh mengingat Allah? Karena setidaknya bahasan Imam Zunnun Al-Misri arak telu perkara sakjen pada peririn. Arak telu perkara yang pada peririn. Telu perkara ni ke sak pertama bahasan Imam Zunnun Al-Misri,
Sak pertama dengan soleh atau dengan alim ni ke ye mut de ini pendak serio, ye mut napi senang serio, ye mut ingat Allah ketika kita melihat. Pertama basen karena mereka orang-orang yang sibuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ya? Karena dengan sak sibuk perbaiki hubungan kanca Allah. Sehingga saya sibuk memperbaiki hubungan kanca Allah, maka dia masuk kepada kategori man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Hai sak kerisak hubungan kanca Allah, wajib ya terkerisak hubungan kanca manusia. Dia perlu sibuk-sibuk. Istilah ya promosi yang di mana? Ya tempel baliho lek bembe nu nimber ukuran. Atau yang pajang misal napi foto no lek bembe dik perlu. Ketika dengan nika wah sibuk memperbaiki hubungan kanca Allah. Dia perlu ya berbengkepeng ukuran. Ya kebeng mekepeng adine sak tetap ingat. Dia perlu. Kembe apabila seseorang ni dia sudah sibuk memperbaiki hubungannya kanca Allah. Para ulama ni semisal Tuan Guru Soleh Hambali misal, ikembe mut ini pendak daripada ingat, ikembe mut ini pendak daripada sebut, ikembe mut ini pendak daripada napi kenang. Kembe karena selama hidup ni beliau sibuk memperbaiki hubungannya kanca Allah. Sehingga secara otomatis hubungan kanca makhluk Allah ni diperbaiki langsung oleh isi Allah. Muntiang belunggu kebanyakan kan kebalik. Takutan dek tersapa isi batu lalu dek sapa isi Allah. Takut dek tersapa isi batu. Takut dek tersapa isi tetangga takut. Ya maka menu sembang baru. Mulin biasanya senyum doang. Mulai biasanya senyum doang maka nyebang nane. Ya harap apa? Terus bertanya-tanya. Kembe takut keretakan hubungan ni. Lagu detuah pikiran hubungan terberembi kanca Allah Subhanahu wa taala. Banin dendik bersida berenggih kanca tetangga desak lebih lingsiran. Sak lebih toak misal. Muda kamu kaihang ya menu. Din ban kembe berfikir tak adin sak solah hubungan kan labu mudjangkeun nabi berdialog kanca Allah bertutur kata kanca Allah oleh sembahyang je dimin luik dengan jak lambatan dan sembahyang mun sembahyang mesa-mesa jak maran terkejar isi nabi marak dengan kejar maling si becat ni ke contoh tiang pelungguh niki belum bisa memperbaiki hubungan tiang pelungguh kanca Allah. Kita lebih memperhatikan hubungan tiang pelungguh kanca manusia. Dengan begawiang, dengan berbos. Takut dia tersabak isi bos. Dia kembali pikiran gaji sah. Carper oleh Nabi, oleh bos. Cari perhatian. Wah begawiang dia datang bos ya Allah. Sandik terjemak. Sandik terjemak. Sandik tergawi. Kembe adin sasolah dan terpandang isi bos. Lema arak bonus gaji mau. Intan secara umum. Lagu umum kanca Allah Subhanahu wa taala. Dek wah berfikir bahwa wajib tupak isi Allah. Berupa daripada pahala. Sehingga dia arak ruan ya perbaiki hubungan, kualitas sembahyang ye doang, langan bajang sampai toa ye doang. Dia arak peningkatan sama sekali. Salat sunat ye doang. Menuli masjid doang salat sunat. Menuli balik je, bisa wajib doang. Dia arak marak ni ketampak daripada cara memperbaiki hubungan kanca Allah Subhanahu wa taala. Mun para ulama beda.
Para ulama itu mereka lebih memfokuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara tidak langsung dia diingat, dia dikenal oleh orang, dia dikenal oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Para misal viral lah Ustaz Abdul Somad, sampun lebih daya. Si dia doang kenal oleh Ustaz Abdul Somad, si dia nanti terkenal lah. Ikembik karena ini ciri khas dengan Nabi ulama yang selalu menyibukkan memperbaiki hubungannya dengan Allah sehingga dia yang diperbaiki hubungannya dengan manusia. Ini kisah pertama rahasia. Rahasia para ulama ikembik apabila ketika tiang pelungguh ni melihat langsung tiang pelungguh mengingat Allah. Sak kedua rahasia Nabi. Mereka orang-orang yang lebih sibuk memperbaiki batin daripada zahir. Dia sibuk perbaiki casing mana? Ini tak perlu yang sibukkan. Perbaiki atin. Perjuman casing seolah lalu atin busuk mana? Perjuman. Para ulama ni para dengan soleh ni mereka lebih sibuk memperbaiki daripada batin. Arak kualitas misal casing HP Samsung sak terbaru. Lagu isin Evercross. Darak kualitas. Darak kualitas. Maka para ulama itu mereka lebih sibuk memperbaiki daripada batin. Ketika mereka sibuk memperbaiki batinnya, maka mereka termasuk kepada man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa orang yang sibuk memperbaiki daripada batinnya, Allah sak perbaiki zahir. Dek perlu yak kadu make up uhura. Dek perlu yak kadu kincu ibu-ibu. Mun solah atin solah. Kembik karena ada cahaya Allah Subhanahu wa taala di situ. Hasil daripada pancaran atin niku. Sehingga dengan nikah, dengan soleh, dengan dekat kanji Allah Subhanahu wa taala, dek man mandi doang demen te Nabi Sermina ni menu. Nge dek man lagu mun dengan saat dekat kanji Allah. Sanggan doang demen ya Sermina, baru sakah mandi. Bakat isi jelo penggitan, turun kusem menu. Nikah dengan saat Nabi sibuk memperbaiki daripada batin. Allah sak perbaiki daripada zahir. Ulama yang apabila tiang pelungguh melihat ni ke tiang mengingat Allah, mereka sibuk memperbaiki daripada batin. Sehingga Allah yang langsung memperbaiki daripada zahir. Kemudian saat ketulun Nabi, ciri ulama Nabi yang apabila tiang pelungguh melihat tiang pelungguh mengingat Allah. Kenapa? Karena mereka ni sibuk memperbaiki urusan akhirat. Ia sibuk memperbaiki urusan akhirat. Sehingga dunia ni mengikuti. Dia perlu terjajah isi dunia. Karena itu mereka masuk dalam kategori man aslaha amra akhiratahu aslahallahu amra dunyahu. Hai sibuk memperbaiki perkara akhirat, Allah selesai perkara dunia. Munwah fokus isi akhirat, dunia ni pasti mengikuti. Lagu mudah pada fokus oleh dunia, dia mau dunia, dia mau akhirat, dua dia mau. Hai dengan hanya fokus kepada dunia, dua dia mau. Lagu saya fokus oleh akhirat, dua mau. Akhirat mau, dunia mau, dunia. Tiga hal niki yang membuat para ulama niki apabila tiang pelungguh melihat niki, tiang pelungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ia kembali karena Nabi Nabi humul ladzina alaihi minallahi simatun zahirah. Mereka orang-orang sak tebencap stempel di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir niki pada tebeng stempel di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah niki. Qala al-Imam Ibnul Jauzi, qad kana jama'atun minas salaf yaqsiduna al-'abda as-salih lin-nazri ila samtihi wa hadihi la liktibasi ilmihi wa dhalika anna samrata ilmihi hadihu wa samtuhu.
Bahkan Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya beliau mengatakan dengan laik bahkan orang-orang yang terdahulu bahkan dengan laik yaqsiduna al-'abda salih lin-nazri ila simtihi wa hadihi. Lumbar tipak gedeng dengan soleh, lumbar tipak gedeng dengan alim ni ke hanya sekedar aden bawi sin serminan itu. Jadi datang ni ke sekedar menirun tuan guru ni ke langsung ulik mana. Ni la liktibasi ilmihi dengan apa dengan hang pengajian. Dia sekedar lumbar hanya sekedar untuk melihat dengan soleh. Ketika Nabi ingat cukup dengan Nabi dengan salafun salih kita terdahulu dan dengan salah ini ke mereka datang ke orang soleh atau orang alim walaupun mereka milu pengajian hanya sekadar melihat dong, masya Allah ruan tulak enggak wadzalika anna samrata ilmi hadihu wa samtuhu kembing karena dengan melihat dengan hanya sekadar mereka melihat ni ke langsung ia boleh bekas oleh hati ni ia boleh bekas oleh hati langsung terkesan seandainya misal arah ulama belik belak misal datang misal entah ni kelangan Arab atau oleh searah oleh Indonesia mud Nabi mud berselama mud terjemak Nabi otak demisal sambil satu doa yakin tiang seumur-umur ya dina ukuran BNB kebaikan sak tekican de sampai misal arak Nabi bija jari atau wain de sak soleh ye lain rujukan oh ye sebab kelaik waktu sak berselamat terjemak otak kemudian buk teduh padahal dengan pak dengar pengajian ni kemun cariin dengan lain ni ke lumbang tipak Nabi para ulama ni hanya sekedar melihat dah wah puas selesai ni ngapa ya hadir milu pengajian atau Nabi nenten sekedar melihat dah alhamdulillah ni kembali karena hanya sekedar melihat ni sampunara Nabi efek oleh dalam hati. Terus bermain misal makin oleh YouTube kan dua ulama bisa nggak dikategorikan dalam hadis ini soal YouTube kan dia perlu ya untuk luar negeri dia perlu ya untuk membe tinggal kebeli kuota ulama saya disebut langsung harap video kira-kira masuk dia oleh Nabi hadis ini dimasuk jamaah tidak masuk dia. Kenapa? Karena maksud di sini ini adalah langsung bermuajah, langsung bertatap muka. Atau misal, masuk dek kategori, pan bisa ngaji oleh Masjid Bengkel Mas. Pan bisa milu ngaji lah secara langsung oleh majelis ni. Karena ini canggih. Cukup beli kuota, buka HP, YouTube pengajian saya. Arak doa. Yang penting cukup kuota baik. Arak doa. Kira-kira ni ke mau ndek keutamaan majlis taklim. Nenten mau. Enggak dapat dia. Ndek mau dalam kategori wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah itu enggak dapat. Ndek mau tekican rahmat, ndek mau tenaungi ni si kletek malah malaikat. Atau misal nanti solah speaker Masjid Bengkel dia perlu hadir cukup dengah oleh balik doang wah cukup wah mau ke masjid dengah lagu keberkahan ni ke dengar ni rahmat ni ke dit kebahagiaan jamaah maka kategori hadis ni adalah ketika tiang pelunggu datang tipa ulama kemudian langsung daripada sermina ni ulama ni ke secara langsung maka nikah akan memberikan efek oleh jiwa ni ke oleh hati ni ke berkesan sehingga orang-orang ni ke ketika tiang pelunggu melihat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sami'tu Al-Hasan bin Ismail yaqul sami'tu abi yaqul kana yajtami'u fi majlisi Ahmad bin Hanbal zuha'u ala 5,000 aw yazidun aqallu min 500 yaktubun wal baqun yata'allamuna min husnul adabi wa husnas samti. Bahasan daripada Imam Al-Hasan bin Ismail bawalai oleh majlis Imam Ahmad bin Hanbal. Majlis Imam Ahmad bin Hanbal ni ke setiap pengajian ni ke sahadir ni ke 5,000 dengan. Jadi setiap pengajian ni ke sahadir 5,000 dengan. Aqallu min 500 yaktubun. 500 dengan langan sa 5,000 ni ke ye nyatet. Ye nyatet. Wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnas samti. Adapun season sa 4,500 ni ke hanya sekedar ye serminan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya sekedar ye serminan Imam Ahmad bin Hanbal, berembi watak, berembi tata cara, berembi adab enggak. Enggak. Menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ke munuh pengajian sahadir ni ke 500,000. 500,000 sahadir. Dan 500,000 ni ke tebeng berkelor selapuan. Oh iya, 500,000. Setiap pengajian 500. Ukuran mun dengan begawe pira sampai yang tampah ukuran. 500,000. Dan ni ke selapuan tebeng berkelor. Coba. Ni ke di antara 500,000 ni ke 100 orang di antara 500,000 ni ke adalah para ulama sawah berdua level imam mujtahid. Setara dengan oleh bawah level Imam Syafi'i marani ke. Ia jadi tukang tulis. Salah satu daripada tukang tulis ni ke adalah guru untuk Imam Ghazali, aran Imam Al-Haramain atau Imam Juwaini. Sak lain ni hanya sekadar melihat enggak. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni ke mun ngajahang ye keber entah. Ni ke mutawatir ni ke anu riwayat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni ke mun ngajahang ye keber. Bahkan si Syekh Ibnu Taimiyah satu-satunya wali yang diakui secara langsung kekaromahan ni ke hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal musalai dia bantah dedang si Ibnu Taimiyah. Lagu mun karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani benar-benar sing akui. Karena ia terperoleh secara mutawatir bahasa, secara terpercaya dan berturut-turut. Jadi mau ngajah ni ke ia keber oleh awang-awang anda. Keber. Mungkin menara guru awang-awang dong keber tu selak gitu kan. Dia plus jadi tu selak guru dia. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ni keber dan keber. Sehingga ada sebuah kisah suatu ketika arak dengan paling muri itu melinggi. Paling muri itu melinggi. Sambil sak dengahang pengajian, sambil sak cabut upa-upa. Sambil sak cabut upa-upa. 500 dengan, 500,000 dengan. Maka ye bahasa Imam Abdul Qadir Al-Jailani, kamu sak paling muri dia. Kamu sak paling muri dia. Engkah cabut upak-upak dia. Karena upak-upak dia yang milu ngaji oleh aku bahasa. Maka langsung kaget. Dia kata tahu. 500,000. Cabut upak-upak bertahun. Ini hanya 100 orang yang betul-betul menjadi penulis. Dan nikah sudah yang level daripada mujtahid mutlak. Gimana selevel daripada Imam Syafi'i dan sebagainya. Adapun masalah lain hanya sekedar melihat daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala Ja'far bin Sulaiman kuntu idza wajadtu fi qalbi qaswah ghadawtu fa nazartu ila wajhi Muhammad bin Wasi' al-Basri ka'annahu saqla. Bahasan daripada Imam Ja'far bin Sulaiman, kuntu idza wajadtu fi qalbi qaswah.
Mu kejangkeng arak oleh dalam atin ko. Rasa Nabi rasa pendak atau rasa Nabi qaswatul qal, arak atin sak keras. Arak atin sak jangkeng galau lah bahasa mungkin. Arak atin sak jangkeng susah. Jangkeng susah atin, jangkeng kebimbang bahasa. Imam Ja'far bin Sulaiman niki, godautu fa nazartu ila wajhi Muhammad bin Wasi al-Basri ka'annahu saqla. Maka becat-becat tentang kelalu oleh Imam Muhammad bin Wasi al-Basri. Muhammad bin Wasi al-Basri waktu ni ke seorang ulama, seorang imam waktu ni ke oleh Basrah. Okay? Saat terkenal, saat masyhur kesolehan dan kealiman. Maka bahasan Imam Ja'far bin Sulaiman ini muka jangkang susah atin kok. Becat-becat tentang kelalu jok gedeng daripada Imam Muhammad bin Wasi al-Basri. Maka cukup kok sermina ni daripada wajah ka'annahu saqla. Okay? Maka langsung kenangis bahasa. Hanya sekedar Nabi cerminan Imam Wasi ini langsung nangis. Bahkan dalam Nabi mufradat sakla niki maksud dengan nangis marak dengan nangis sak tebini ni si anak mati ni ke. Ia tak nangis. Setiap usaha Nabi susah atin terus susah hentan Nabi lumbang tiba Imam Muhammad bin Wasi sekedar serminane doang langsung nangis. Langsung nangis. Nangis marak dengan sak tebilin mati si anak. Nah ni ke. Oleh karena ni ke ulama sak tentu ulama kan dengan soleh sak tentu soleh ni ke dia perlu tanpa angin karomah oleh muandah muharak karomah ne dia perlu ya tambahan karomah karena aura muka mereka itu sudah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Wazada fi ilmikum mantikuhu. Bahasan bahawa sak kedua mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sak paling cocok kancen pada tokol mendikan Rasulullah. Orang yang pantas kalian duduk bersamanya, orang yang pantas kalian akrabi itu adalah mendikan Rasulullah. Wazada fi ilmikum mantikuhu. Apabila mereka berbicara, kalian bertambah ilmunya. Ini mun ngeraos berombo ilmu entah niku ilmu agama maupun ilmu dunia. Dia masalah yang penting bertambah ilmu. Ada yang sandak ngalor ngidul doang, nganggur langan karu-aru sampai ke malam. Hitam pira motor sak liwat, hitam pira mobil sak liwat. Tidak faedah. Mun samaran ni kan tak tokol kan dengan samaran ni. Nah, mental faedah. Tidak ada kebaikan di situ. Okay? Tidak ada kebaikan. Boleh tiang pelungguh, okay? Boleh tiang pelungguh bergaul sama siapa saja. Akan tetapi untuk kita jadikan orang yang betul-betul akrab niki harus mengikuti daripada ciri-ciri saat tersebut isi Rasulullah. Okay? Wazada fi ilmikum mantiku. Apabila dia berbicara, ilmumu bertambah. Tokol, ya tidak masalah. Sejam misal tokol 10 menit tak bermanfaat, 50 menit tutu lain tidak masalah. Tidak ngelangan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam diarak sama sekali. Diarak sama sekali mau faedah. Nekakak, nekikik doang mau tenarak faedah. Maka sebaik-baik daripada tempat duduk ni adalah majelis ilmu kembik. Ketika orang yang menyampaikan ni berbicara, tiang pelungguh niki mendapatkan ilmu. Sekiranya langan baru, dia dembau isi tangkap 100%, ya paling tidak 90% lah. Sekiranya 90%, ya 80% lah. Sekiranya marah menu 50%. Atau dia arak sama sekali, ya dia tak tahu pun dia arak sama sekali. Mau dia pahala je. Karena 2 jenis dengan oleh majlis taklim ni ke. Arak sak tentu khusyuk, arak sak kekhusyuan. Mun dengan sak khusyuk tentu-tentu. Mun dengan sak kekhusyuan beh jaga lain mimpi. Beh jaga lain.
Maka sebaik-baik daripada tempat kita duduk ini ke majelis kembik, karena ketika kita mendengarkan orang yang berbicara ya berumbu ilmu teman. Para ulama kita ni ke secara muka yang pelungguh mengingat Allah, secara ucapan apalagi betul-betul yang pelungguh mengingat Allah. Imam Hasan Al-Basri ni ke, Imam Hasan Al-Basri Sayyidul Basrah ni ke, Sayyidul Tabi'in, Imam Hasan Al-Basri, setiap ceramah ni ke nangis dengar. Setiap ceramah wajib nangis dengar. Setiap ngeraos nangis. Yang khutbah, yang ceramah, ya nangis dah. Majlis ta'lim, ya nangis. Padahal masih marah pengarang kitab niki, Imam Abi Haris Al-Muhasibi niki, setiap pengajian ya wajib nangis dengar. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal sampun mau hadir oleh majelis pengarang kitab niki, milun nangis Imam Ahmad bin Hanbal. Karena mendengar daripada nasihat para ulama ni bertambah ilmu, bertambah kedekatan ke Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri ni ke setiap Nabi khutbah nangis dengar. Nangis. Sampai suatu ketika turun langan khutbah, arak sopok dengan nge-request menu, mesen, ya imam, untuk Jumat sak lemak ni ke, coba ada khutbahan tentang budak bahasa. Khutbahan tentang budak. Oh insyaAllah mas. Maka datang Jumat sak lemak, dia arah hadir. Tanteh si jamaah Jumat dia arah hadir. Jumat sak lemak, dia arah hadir. Jumat Salema Malik diarah sampai 3 kali Jumat ni hadir. Jumat sak keempat hadir. Berketuan ya imam, belumbar dia sakit atau berembe. 3 kali Jumat tengah teh oleh derigi, dia dua sampun lumbar. Maka Nabi Banzen berembe tak ya datang. Sedangkan kamu pada yang nge-request, ini mesen dan judul khutbah tentang budak. Sedangkan aku ni dengan sandi berde budak. Mau berbentang kayak khutbahan budak. Akhir selama 3 kali Jumat mu mete kepeng isi kebeli budak. Setelah beli budak mu kemerdekaan budak nu. Baru kebanyi khutbah tentang budak. Maka muntai khutbah Imam Hasan Al-Basri ketika khutbah tentang budak selapuang nangis. Jarak jangan makin dengan khutbah membeng dengan nangis nih kan tenang. Ukurannya sarak mik masen yang benar Imam Hasan Al-Basri mau berbintang kayak sampai yang budak nih beli budak bahasa maka 3 minggu nu ya PT kepen si beli budak. Coba perkataan mereka sesuai dengan perbuatan mereka sehingga orang yang mendengar nih ta'athur, dia berdampak di dalam adil, berombok ilmu dengan berombok kedekatan dengan kanca Allah Subhanahu wa taala. Sampai bijan Imam Hasan Al-Basri niki bengak. Jadi kembeja abah setiap de ceramah nangis dengar. Padahal biasa-biasa doang ini sampean dia arak hebat-hebat. Coba bengkian kesempatan lema. Yang ceramah. Ngawal anak ceramah bahasa. Maka mempersiapkan teks si anak. Siapan teh hadis-hadis sandi wah terdengah. Siapan teh syair-syair sandi wah terdengah. Maka muntai Imam Hasan Al-Basri. Jamaah, adapun pada kesempatan ini saya jari ceramah adalah anak bahasa. Anak-anak mulai. Maka mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Langan awan. Semangat sugulan hadis, sugulan syair. Maka Nabi ini jamaah daripada Imam Hasan Al-Basri dengan entun pendak kedah. Wah, kemang wah kentok tu. Cukup. Maka lila nentun langan panggung. Apa kehebat abah padahal menindak persiapan. Teks ke pidato ini pendak dengar dengannya
Sedangkan abah yang sampean. Lah aku nangis tengah sih. Maka disuruh mentuna. Nyanakan entun. Ya kajah mencari dengan ceramah. Unggih berminta. Maka muntaik Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Arak ceriten kanak kode kance ina. Kanak kode niki isi melet isi manek. Maka mun tepriapan tegorengan manek isi ina. Setelah masak begoreng ina manek, waktu sak tekolo, waktu sak aden sak nyet, tiba-tiba mun datang meong, mun tekongkok daripada manak nu, maka selapuang nangis. Itu cerita ang ma nabi, manak sak tekongkok isi meong, selapuang ni sa nangis. Sirin banga anak, ya segerah. Menuduh nin segerah menuduh nin terjeramah menuduh nin tercerita dengan bekesah ukuran marak tundan nangis maka membeketuan di pajamahan dan juga aku baru padahal hadis kesugulan aku baru padahal syair kesugulan malahan ini usir kepada oleh panggung muabah ke sekedar bercerita tentang manak goreng sak tepelai angisi meong mulai pada nangis apa kena ne? Maka membejawab tahu okay. Dak anjak menunun bercerita abah henu tahu ke maksudnu adalah ibarat mara itu pada wah lelah tu begawiang beramal ibadah oleh dunia ni ujung-ujung lema oleh akhirat neraka tahu. Sak lain masih ondik munaku lain. Lelah kegak beramal ibadah ternyata ria arah oleh dalam aten ke maka sia-sia daripada amalan. Ya Allah. Arah sana ondik meni maksud. Sekadar cerita manak tegoreng kanjeng meong. Tutu lain penafsiran. Tutu lain terkaitan. Ia kembik. Karena nikah salah satu ulama sak ciri-ciri sak tersebutan ni si Rasulullah. Ketika tiang pelungguh memandang, tiang pelungguh mengingat Allah. Ketika mereka berbicara, tiang pelungguh bertambah daripada ilmu. Maka PT Batur yang apabila tiang pelunggu melinggih kancenianu berumbu ilmu baik ni ke ilmu syariat maupun ilmu ada masalah lagu ndak PT Batur sama sekali tidak ada faedah di dalam berbicaranya ni nggih tidak sama sekali manfaat marane karena tidak akan ada yang bisa dia berikan kepada tiang pelunggu. Wa dzakaratum bil akhirati amaluh, dan yang terakhir mendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih orang yang paling terbaik teman tiang pelungguh melinggih atau orang yang paling baik teman tiang pelungguh bersahabat nikah adalah wa dzakarakum bil akhirati amaluh, yang mana perbuatan nikah mengingatkan tiang pelungguh nikah tentang akhirat nggih di perbuatan nikah ingat tentang akhirat. Bebaturan kance batur sak girang ujuk masjid. Bebaturan kance batur sak girang oleh majlis ta'lim. Bebaturan kance batur sak girang tenak sak solah menu. Bebaturan mendikan Rasulullah kance dengan sak dari amal perbuatan nikah mengingatkan tiang pelungguh tentang akhirat menu. Baturan kan jarak dengan jauh tasbih ingat zikir menu. Maka nikah tiga ciri daripada orang-orang yang paling terbaik yang teman-teman tiang pelungguh bisa akrab atau bersahabat. Maka menarak telu perkara nikah oleh dengan maka harus kepada berusaha untuk bersahabat. Oleh karena nikah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam hikamnya la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqal.
ndak pada bersahabat kanca dengan yang dari perkataannya tidak menunjukkan daripada kebaikan. Wala tashab man la yanhaduka halu. Dan jangan bersahabat kanca dengan yang perbuatannya itu tidak mengarahkanmu kepada jalan kebaikan. Maka tidak samarani. Kembali akan sia-sia. Sia-sia diarak faedah mau tentang dunia, sia-sia apalagi diarak faedah mau tentang akhirat. Maka tiga niki kebahasa yang isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak pertama niki adalah apabila kalian melihatnya kalian mengingat Allah. Apabila dia berbicara ilmumu bertambah. Baik ilmu akhirat, ilmu syariat maupun ilmu dunia. Sak ketelu dari perbuatannya, amal perbuatannya mengingatkan tiang pelungguh tentang perkara akhir. Nah, ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Imam Al-Muhasibi di dalam kitabnya Risalah Al-Mustarsyidin. Ikembik mapi mutiang kadu kitab setiap tiang napi pengajian maraniki kadu kitab karena keberkahan niki lebih nyata. Karena keberkahan niki lebih nyata. Dan ciri khas ulama terdahulu niki, ciri khas NU niki adalah dia menghidupkan daripada turos niki. Dia menghidupkan daripada baca kitab niki. Turas Islam niki masih kuat karena masih ada backingan samarani. Karena dia masih kuat samarani. Dan juga secara keberkahan nyata men. Seandainya nulik tiang dan tenara keberkahan mau de keberkahan dengan Imam Al-Muhasib. Seandainya tenara oleh tiang keberkahan maka mau de keberkahan dengan guru-guru tiang saya tiang sebutan dengan awal nih. Ada sekitar 20 guru nih. Mau keberkahan lah maka membaca kitab nih jauh lebih Nabi membawa keberkahan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nih untuk rujukan ke jamaah. Nih di kapak ngarang menu. Nih di kapak ngarang nih bukti. Itu lebih ketika tiang pelungguh niki menyampaikan dengan kita. Mau ceramah aja. Mai doa ceramah ukuran tutu lain menu. Oleh luar menandang ceramah. Oleh Lombok Tengah, oleh Puju, oleh Kau, oleh Batu Jai, jadwal tiang mingguan ni ke ceramah doang. Ceramah doang oleh Lombok Tengah. Lagu munini karena driki asas dasar NU ni ke maka turos ni ke harus dihidupkan dia. Namun pengajian salain oleh Segante, Karanganyar, Dasanagung, Monjok, ni ke baca kitab doang. Tiang tidak mau Nabi ceramah. Lagu menulis luar marah oleh Lombok Tengah atau oleh Lombok Timur yang ceramah. Lagu Nabi menulis driki yang tetap akan pakai kitab. Dan saat yang pelungguh mendapatkan keberkahan saat lebih banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya yang bisa tiang sampaikan. Mudah-mudahan tiang pelungguh mendapatkan keberkahan daripada para ulama, terkhusus daripada Imam Al-Muhasibi Al-Basri, kemudian para ulama yang lainnya, Syekh Abu Fattah Abu Guddah Ad-Dimashqi, kemudian para ulama, para aulia, para salihin, terkhusus daripada keberkahan daripada Tuan Guru Soleh Hambali, dan para aulia selain hingga mudah-mudahan tiang pelungguh dikumpulkan bersama beliau, dan mudah-mudahan tiang pelungguh dikumpulkan bersama Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.